Ladies and gentlemen, the show starts in 3, 2, 1, go. Selamat datang pada media pembelajaran biologi untuk kelas 11 MIPA semester 1 SMA Negeri 1 Pekalongan. Pada media ini, kita akan mempelajari materi sistem pencernaan makanan, khususnya zat makanan, mineral, dan air. Selamat belajar. Materi yang akan kita pelajari pada media ini meliputi vitamin, mineral, dan air. Materi yang lain akan dibahas pada media berikutnya. Mineral. Unsur-unsur pada mineral bisa digolongkan menjadi dua, yaitu unsur mikro dan unsur makro. Definisi dari unsur mikro atau sering disebut dengan istilah mikroelemen merupakan unsur-unsur yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang relatif sedikit. Contohnya seperti molibdenum, kromium, kobalt, tembaga, seng, dan juga mangan. Definisi dari unsur makro atau yang sering disebut dengan istilah makroelemen adalah unsur-unsur yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang relatif banyak. Contohnya adalah belerang, klor, magnesium, fosfor, kalsium, kalium, dan juga natrium. Kalsium. Kalsium atau Ca bisa didefinisikan sebagai salah satu bagian dari mineral yang paling banyak dibutuhkan oleh tubuh kita untuk proses metabolisme. Kalsium berfungsi untuk membantu mencegah serangan penyakit kardiovaskuler, proses pembentukan bagian tulang dan gigi. Kekurangan kalsium dapat menyebabkan kerusakan gigi, katarak, masalah kulit, nyeri sendi dan otot kronis, serta osteoporosis yang menyebabkan tulang menjadi rapuh. Sumber-sumber kalsium antara lain biji-bijian atau sereal, susu, keju, yogurt, sayuran, ikan salmon, bayam, tahu, serta kacang almond. Kalsium merupakan salah satu mineral yang mempunyai fungsi dalam upaya membantu suatu proses pertumbuhan dan juga perkembangan organ-organ tubuh. Sumber makanan beriodium antara lain rumput laut, tiram, garam beriodium, susu, telur, dan makanan hasil laut. Jika tubuh mengalami kekurangan iodium, akan menyebabkan penyakit gondok. Natrium. Natrium memelihara keseimbangan asam basa, mengatur tekanan osmotik tubuh, permeabilitas sel, dan transmisi impuls saraf. Sumber natrium antara lain garam dapur atau NaCl, ikan, dan makanan laut. Hiponatremia adalah gangguan elektrolit yang terjadi ketika kadar natrium atau sodium dalam darah lebih rendah dari normalnya, atau istilahnya hiponatremia adalah penyakit yang terjadi akibat kekurangan natrium. Klorin atau Cl. Klorin menjaga tekanan osmotik, asam basa, kadar air dalam tubuh, membantu HCl pada lambung, dan memelihara keseimbangan cairan elektrolit. Sumber klorin antara lain garam dapur, ikan, dan makanan laut.
Kekurangan klorin akan menyebabkan kulit kering, rambut rapuh, dan iritasi mata. Kalium atau K. Kalium berfungsi untuk pertumbuhan, mengatur tekanan osmotik dan kenetralan cairan tubuh, kontraksi otot, transmisi impuls saraf, katalisator reaksi kimia, mengatur pelepasan insulin, dan memelihara denyut jantung. Sumber kalium, hampir semua makanan mengandung kalium, khususnya yang mengandung protein. Defisiensi kalium akan menyebabkan hipokalemia, yaitu kondisi ketika tubuh kekurangan kalium atau potasium. Kondisi ini dapat dialami siapa saja. Penderita akan mengalami diare dan muntah-muntah. Magnesium atau Mg. Magnesium merupakan aktivator pembentukan eritrosit dan tulang, sintesis protein, respirasi sel, katalisator reaksi yang melibatkan ATP dan ADP, serta memelihara kesehatan otot dan saraf. Sumbernya adalah sayuran hijau, hati, dan telur. Kekurangan magnesium atau hipomagnesemia adalah kondisi medis yang dapat terjadi saat tubuh kekurangan magnesium dalam darah. Gejalanya bermacam-macam, mulai dari kram otot, gangguan mental, hingga osteoporosis. Belerang atau sulfur. Belerang berfungsi untuk membentuk protein dan keratin, pembebasan energi, peningkatan kerja enzim, pemeliharaan otot dan saraf, penetralan racun, dan sebagai komponen asam nukleat, asam lemak, dan protein. Sumbernya adalah daging, telur, dan keju. Kekurangan sulfur akan menyebabkan gangguan proses sintesis protein, terjadinya kerusakan sel, kemudian tubuh menjadi kekurangan zat antioksidan, mudah mengalami nyeri sendi, tubuh menjadi cepat lelah dan tidak bertenaga, kerapuan kuku dan rambut, serta menimbulkan permasalahan pada tulang seperti artritis. Zat besi atau ferrum. Zat besi berfungsi untuk pembentukan hemoglobin dan mioglobin, respirasi sel, reaksi biokimia tubuh, konstituen enzim seluler. Sumbernya adalah daging, telur, hati, keju, dan sayuran hijau. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia atau kurang darah. Fluor. Fluor merupakan mineral yang berfungsi untuk menguatkan gigi dan tulang, serta mencegah penyakit periodontal dan osteoporosis. Sumbernya adalah buah-buahan, sayur-sayuran seperti wortel, brokoli, ubi, labu, seledri, daging, dan telur. Tanda pertama defisiensi fluoride biasanya gigi berlubang. Ini terjadi karena kekurangan fluoride dapat menyebabkan enamel menjadi lemah dan cenderung membusuk. Tembaga atau kuprum berperan dalam pembentukan enzim dan sintesis hemoglobin. Pada ibu menyusui membantu pembentukan ASI, membantu dalam absorpsi zat besi, sintesis hormon, dan memelihara sistem saraf serta kimia darah. Sumber tembaga adalah hati, daging, ginjal, kerang, kacang, sayur, dan padi. Defisiensi tembaga dapat menyebabkan diare, gangguan pencernaan, gangguan ginjal, dan gangguan pankreas, serta stres berkepanjangan. Air. Lebih kurang 70% tubuh manusia tersusun atas air.
Cairan tubuh seperti darah, saliva, keringat, dan urin terutama tersusun atas air. Semua sel, termasuk sel-sel tulang dan otot juga mengandung air. Manusia dapat bertahan hidup selama 2 bulan tanpa makan, tetapi tidak dapat hidup lebih dari beberapa hari tanpa air. Meskipun tidak mengandung nutrisi dan kalori, peran air sangat besar. Peranan air adalah sebagai berikut. Yang pertama, air merupakan pelarut hampir semua senyawa yang diperlukan tubuh. Kedua, air merupakan tempat berlangsungnya semua proses metabolisme atau reaksi kimia di dalam tubuh. Ketiga, air merupakan sarana transportasi senyawa-senyawa yang diperlukan tubuh. 4. Air merupakan sarana homeostasis suhu tubuh. Kebutuhan air bagi tubuh manusia tercukupi dari air minum dan air dari makanan yang mengandung air seperti sayuran dan buah-buahan. Air harus tersedia dalam jumlah yang cukup. Jika tubuh kekurangan air, kerja ginjal akan berat sehingga mengalami gangguan. Jika kehilangan 12% cairan tubuh, kita akan mengalami dehidrasi yang dapat menyebabkan kematian. Kebutuhan air bagi orang dewasa adalah sekitar 8 gelas atau 2 liter setiap harinya. Fungsi air bagi tubuh kita adalah sebagai berikut. 1. Menjaga suhu tubuh. 2. Melindungi organ vital. 3. Melembabkan jaringan tubuh. 4. Membantu mencegah sembelit. 5. Mengurangi beban kerja ginjal. 6. Melumasi persendian. 7. Membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. 8. Membantu melarutkan vitamin dan mineral. 9. Mengangkut sisa metabolisme. 10. Sebagai media berbagai reaksi metabolisme. Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan asupan rata-rata air per hari dan pengeluaran air per hari. Demikian media pembelajaran ini. Semoga media yang sederhana ini dapat membantu peserta didik untuk memahami materi sistem pencernaan makanan pada manusia, khususnya materi mineral dan air. Selamat belajar.